Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Simanjuntak. Di sini saya ingin menjelaskan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malai, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Masa kejayaannya, Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak gemilangnya. Namun dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Masa keruntuhannya, kemunduran Sriwijaya tidak lain adalah karena 3 serangan kerajaan Chola sehingga melemahkan kerajaan di Selat Malaka. Peninggalan sejarahnya, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Telaga Batu. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya dan berpusat di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah menurut negara Kertaguna. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung, Maluku, Kalimantan hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Masa kejayaannya, zaman kejayaan Kerajaan Majapahit terkenal dengan masa pemerintahan Hayam Wuruk bergelar Sri Raja Sanegara 1313 sampai 1364 Masehi, yang merupakan raja keempat Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit yang ditandai dengan terwujudnya gagasan penyatuan wilayah-wilayah Nusantara. Masa berakhir atau keruntuhan, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran sesudah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat. Di antara para keluarga mulai terjadi pertentangan mengenai hak waris atas tahta kerajaan dan perebutan kekuasaan yang biasa dikenal sebagai Paerekrek. Merupakan peperangan antar Wikrawardana dengan Bre Wirabumi. Kemudian menurut prasasti peninggalan kerajaan menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1900 Masehi pada masa Pati Unus menaklukkan Majapahit. Raja-rajanya Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuwana, Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Dyah Kertawijaya, Raja Sawardana, Giris Sawardana, Singhawikramawardhana, Girin Wardana, Dyah Wijayakarana, Singawardana, Dyah Wijayakusuma, Girin Drawardana, Dyah Rana Wijaya alias Bre Kertabumi. Peninggalan sejarah: 1. Candi Tikus, 2. Gapura Bajang Batu, 3. Gapura Wuringin Lawang, 4. Candi Bahu, 5. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, 6. Kitab Arjuna Wirawaha. Ketiga, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang.
Kerajaan ini bercorak Hindu, kemudian sekitar abad ke-14 diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran alias Bogor, serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Kelapa dan Banten. Masa kejayaannya, dari seluruh raja yang memimpin, masa kejayaan terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja banyak melakukan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan negara dan rakyat, seperti membangun jalan untuk ke ibu kota, Pakuan, serta Wonogiri. Pada masa kepemimpinannya, pertahanan negara diperkuat dengan memperkuat angkatan militer agar peristiwa seperti peristiwa Bubat tidak terulang. Selain itu, dibuat aturan mengenai pemungutan upeti agar tidak terjadi kesenang-wenangan, dan juga memberi desa pendidikan untuk semua pendeta beserta pengikutnya sehingga bisa menyemangati kegiatan beragama dan dijadikan penuntun kehidupan para rakyat. Masa keruntuhannya saat kekuasaan dari Pajajaran akhirnya jatuh ke Kesultanan Banten di tahun 1524 Masehi, dan pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten, dan ajaran Islam yang dibawa para pendatang pun menarik perhatian dari masyarakat sampai ke pedalaman Wehanten Girang. Peninggalan sejarahnya, prasasti batu tulis. Yang pertama, prasasti batu tulis. Yang kedua, prasasti Cikapundung. Yang ketiga, Candi Bojong Menje. Yang keempat, situs Karangmulyan. Yang kelima, prasasti Perjanjian Sunda Portugis. 6, prasasti Pasir Datar. Dan yang terakhir, kompleks Makom Keramat. Yang 4, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Peninggalan dari Kerajaan Kutai adalah tali juata yang mewakilkan simbol 7 muara serta 3 anak sungai, yakni Sungai Kelinjau, Belayan, dan juga Kedang Pahu di Sungai Mahakam. Tali juwita ini dibuat dari 21 helai benang dan biasanya dipakai pada upacara adat Bepelas. Yang kelima, ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4-7 Masehi atau 358 Masehi, berdasarkan naskah Wangsakerta. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasingawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, Tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Silsilah Raja Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Jayasingawarman. Yang kedua, Dharmayawarman. Yang ketiga, Punawarman. Keempat, Wisnuwarman. Kelima, Indawarman. Keenam, Candrawarman. Ketujuh, Suryawarman. Ke-8, Kertawarman. Ke-9, Sudarwarman. Ke-10, Harimangwasawarman. 11, Nagajayawarman. Ke-12, Linggawarman. Peninggalan sejarahnya, kerajaan ini banyak meninggalkan berbagai peninggalan yang menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berdiri.
Peninggalan mencakup prasasti, topeng, emas, dan sebagainya. Menariknya lagi, nama kerajaan ini sempat disebutkan dalam peninggalan dokumen atau naskah bersejarah di negara Cina. Masa kejayaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Punawarman, dan keruntuhannya melalui sumber berita Cina dari dinasti Tang disebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Ptolemes tidak pernah mengirimkan utusan lagi ke sana. Mungkin besar alasannya adalah karena Tarumanegara telah runtuh. Yang keenam, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Berdiri sekitar abad ke-6 Masehi, Kerajaan Kalingga didirikan oleh Maiharani Sima, terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Melayu kuno dan Sanskerta. Prasasti Tukmas adalah peninggalan dari Kerajaan Kalingga, atau yang disebut juga Prasasti Dakau, adalah sebuah prasasti yang dipahat pada batu alam besar berdiri di dekat suatu mata air yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakau, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang. Candi Bubrah adalah salah satu candi Buddha yang berada dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di antara Percandian Rarajonggrang dan Candi Sewu. Secara administratif, candi ini terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Yang ketujuh, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Didirikan oleh Sri Samara Wijaya. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya terletak di tepi Sungai Brantas yang pada masa itu telah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Salah satu peninggalannya Prasasti Ngantang, atau juga disebut Prasasti Hantang, adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di Ngantang, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini memiliki candra sengkala tahun 1057 Saka. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Kawi. Yang terakhir atau ke-8, Kerajaan Singasari, atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dan berakhir pada sekitar 1293 Masehi. Salah satu peninggalannya Candi Jago. Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Keseluruhannya memiliki panjang 23,71 meter, lebarnya 14 meter, dan tingginya 9,97 meter. Bangunan Candi Jago tampak sudah tidak utuh lagi. Yang tertinggal pada Candi Jago hanyalah bagian kaki dan sebagian kecil badan candi. Badan candi disanggah oleh 3 buah teras pada abad ke-13. Jajagu, yang artinya adalah keagungan, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.